Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Mikey, dan ia memiliki hobi mengeker tetangga seberang apartemennya yang bernama Kimberly. Tak disangka Mikey dan Kimberly berada dan ikut di sebuah kelas yoga yang sama, yang membuat mereka pun akhirnya berkenalan satu sama lainnya. Michael. Kegiatan sehari-hari Mikey ialah seorang kepala chef di sebuah restoran yang ia kelola bersama sahabatnya yang bernama Warren. Ketika sedang keliling menyambut tamu, secara kebetulan Mikey bertemu kembali dengan Kimberly yang dikala itu datang bersama dengan pacarnya yang bernama Rudy. Di sana Rudy mengatakan jika ia sudah beberapa kali datang ke restoran itu dikarenakan kelezatan hidangan yang mereka suguhkan selama ini. Rudy yang berprofesi sebagai bisnismen dan melihat potensi yang luar biasa dari restoran tersebut lantas mengajak Mikey dan Warren untuk bekerja sama dengannya. Dari kegiatan kepo terhadap tetangganya itu, Mikey pun mendapat informasi jika Kimberly merupakan wanita simpanan dari Rudy. Lalu pada suatu hari Mikey kembali mengeker tetangga apartemennya itu saat sedang cangkul-mencangkul. Usia Rudy yang tak lagi muda disertai stamina yang ngos-ngosan membuat olahraga yang ia lakukan bersama Kimberly berlangsung secara singkat. Tentu saja Kim merasa tidak senang dan juga demi kebaikan sang kekasih, Kimberly pun menyarankan kepada Rudy untuk mulai berolahraga agar ia tak kelebihan berat badan. Kim sangat khawatir jika obesitas Rudy nantinya akan menimbulkan berbagai macam penyakit di mana salah satunya serangan jantung dikala sewaktu-waktu. Namun di saat bersamaan Rudy mendapat telepon dari keluarganya sehingga saran dari Kim pun tak dihiraukannya dan ia pun langsung saja pergi meninggalkan Kim seorang diri di apartemen tersebut. Mengetahui Rudy yang akan lama balik ke apartemen itu, Kim pun memutuskan untuk menghabiskan waktunya dengan berbelanja barang-barang mewah bersama dengan keluarganya. Meskipun mengetahui status Kim sebagai simpanan dari pria beristri, namun ibu beserta saudara-saudara Kim tak mempermasalahkannya selama hidup mereka terjamin dan merasa sangat nyaman. Obsesi dari Mikey tak hanya sekedar mengeker-ngeker tetangganya saja. Ia bahkan sampai merekam kegiatan Kim dan menyimpan file tersebut di dalam ponsel termasuk juga di laptopnya. Lantas pada suatu hari Rudy yang baru pulang bekerja tak bisa menahan emosinya di saat tukang servis mesin cuci yang ketahuan terus-menerus menatap body dari si Kimberly. Bahkan Kim sendiri terkena imbas dari amukannya si Rudy dan menganggap pacarnya itu sebagai biang dari kegaduhan tersebut. Lalu pada hari ulang tahun ibundanya Kim hanya bisa terdiam di saat ibunya menanyakan kapan Kim dan Rudy akan melangsungkan acara pernikahan. Meski sudah lama menjalin cinta dengan Rudy, Kim tak kunjung mendapatkan lamaran dari pengusaha kaya tersebut. Huwag kang tanga ha. Niatan Rudy untuk menjalin kerjasama bisnis dengan Mikey ternyata bukan basa-basi belaka. Saat itu Rudy mengajak Mikey dan juga Warren bertemu di apartemen Kim untuk tanda tangan kontrak. Keberadaan Kim di sana sontak membuat Mikey menjadi salah tingkah dan menumpahkan minuman yang mengenai celananya sendiri. Saat mengeringkan celana di kamar mandi, tanpa ia sadari ponselnya terjatuh dan akhirnya tertinggal di sana. Kim yang kala itu sedang bersih-bersih terkejut di saat menemukan ponsel asing yang berada di kamar mandinya. Ia pun mengecek HP itu dan mengetahui jika selama ini Mikey telah mengintip aktivitasnya di apartemen tersebut. Bukannya marah, Kim justru merasa senang dan langsung menemui Mikey di restorannya. Di sana Mikey hanya bisa tertunduk malu di saat Kim menanyakan mengapa foto dan videonya bisa tersimpan di dalam ponselnya. Dengan memberi tanda ke Mikey di sana, Kim serasa memberitahu jika ia sangat senang dan tak keberatan jika setiap hari diintip oleh Mikey. Meskipun selalu dimanjakan dengan uang serta fasilitas dari Rudy, Kim juga harus berbesar hati menerima temperamen tinggi kekasihnya itu, di mana ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka berdua. Pertengkaran dengan Rudy akhirnya membuat Kim memberanikan diri menemui si Mikey. Tanpa sepatah kata, Kim langsung membuka gawangnya dan mengajak Mikey untuk mengulek-ngulek bersama. Nah, berawal dari momen itulah mereka berdua kini menjadi sangat akrab dan saling bertemu. Terutama dikala Rudy sedang pergi berlibur selama seminggu dengan istri beserta anak-anaknya.
Kim pun lalu mengajak Mikey ke tempat-tempat wisata seperti ke puncak, pantai maupun wisata air terjun. Di sana mereka menghabiskan malam di sebuah tenda dan tanpa mereka sadari, anak buah dari Rudy telah memantau mereka secara diam-diam. Tak sampai di situ saja, di saat Kim mengajak Mikey ke acara pesta ulang tahun saudaranya, ibunda Kim secara langsung memarahi anaknya itu karena ia merasa masa depan anaknya akan sangat cerah apabila Rudy yang menjadi pendamping hidupnya. Bagi Kim sendiri, kebahagiaan keluarga ialah segala-galanya, sehingga tak ada solusi terbaik selain mengakhiri kisah cintanya dengan Mikey. Namun, karena kegigihan Mikey dalam memperjuangkan hubungan mereka, akhirnya Kim pun mengurungkan niatan tersebut. Lalu setiba di apartemennya, Kim dikagetkan dengan keberadaan Rudy yang sudah ada di sana. Disertai basa-basi ringan, satu persatu foto ia dengan Mikey dikeluarkan dari sebuah amplop. Tanpa menunggu waktu lama, Rudy langsung mencari Mikey yang saat itu sedang berada di restoran. Rudy mengingatkan Mikey untuk jaga jarak dengan kekasihnya itu jika tak ingin hal buruk terjadi kepada mereka berdua. Maka sejak kejadian itu, Rudy tak lagi memberikan uang kepada Kimberly, sehingga ibundanya menjadi kalang kabut memikirkan nasib cicilan rumahnya. Ibunya terus mendesak Kimberly untuk kembali merayu Rudy sembari mengingatkan masa depan kedua adiknya itu yang bergantung kepada Kim dengan kucuran dana dari Rudy. Untuk bisa rujuk dengan Rudy, Kim pun harus terpaksa menuruti keinginan kekasihnya itu untuk pindah ke apartemen yang lainnya. Mikey yang berupaya menahan kepergian dari Kimberly akhirnya berbuah sia-sia, dikarenakan nampaknya keputusan dari Kim sudah tak bisa diganggu-gugat kembali. Namun sialnya baru saja rujuk selama 1 hari, Kim sudah tak tahan dengan perilaku sang kekasih yang semena-mena terhadapnya. Dengan terang-terangan, ia pun langsung menunjukkan rasa ketidaksukaannya itu dan lalu beranjak pergi. Ia pun langsung menuju ke apartemen Mikey. Namun kedatangannya ditanggapi dingin oleh Mikey, dikarenakan masih tak terima dengan keputusan Kim yang mengakhiri hubungan mereka secara sepihak. Namun hatinya seketika melunak ketika Kim meminta maaf sekaligus mengajaknya memulai hidup baru di tempat yang lain. Saat akan pergi, mereka pun dihadang oleh Rudy dan langsung menghajar Mikey pada saat itu juga. Disertai menodong senjata api, Rudy menyuruh Kim untuk masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan Mikey begitu saja di sana. Karena terus-terusan diganggu oleh Kim saat menyetir, akhirnya Rudy memberhentikan mobilnya di tempat yang sangat sepi. Dari belakang datanglah Mikey yang berhasil menyusul laju mobil Rudy dan langsung menarik keluar Kim dari kendaraan tersebut. Namun upaya mereka untuk menyelamatkan diri harus terhenti ketika mendengar suara dor-doran yang ada di genggamannya si Rudy. Mau harus mau, Mikey pun terpaksa berlutut demi keselamatan dirinya dengan si Kimberly. Namun perlahan-lahan pintu hati dari Rudy terbuka dan mengajak Kim untuk mengobrol. Disertai tangisan, Kim pun berkata jika dirinya dengan Rudy pastinya akan lebih menderita apabila hubungan cinta di antara mereka dilanjutkan. Merasa tak memiliki harapan lagi untuk hidup bersama dengan Kimberly, akhirnya Rudy berlapang dada merelakan kekasihnya itu pergi dengan Mikey. Dan film ini pun selesai.